Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita kepadanya, dan kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dalam pengakuan kita. Pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang senantiasa menaruh kasih setianya kepada kita. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian sementara kita berbuat bakti kepadanya. Amin. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Meskipun kita secara online, tapi kita percaya Tuhan hadir setiap rumah kita masing-masing. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah
beribadah kembali di hadapan-Mu Tuhan. Sudah kami beribadah secara masing-masing di rumah kami Tuhan, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat kerinduan setiap hati anak-anak-Mu Bapa untuk ikut ambil bagian dalam ibadah ini Bapa. Kami percaya Kau hadir di rumah mereka masing-masing, di dalam hati kami Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami rindu dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perisai kita seperti saat ini, meskipun kondisi wabah di mana-mana, tapi kita percaya Tuhan yang menjadi perisai kehidupan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya kita akan pujian bagi Dia. Engkaulah perisai kita.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, meskipun sampai saat ini kami beribadah secara online, kalau belum bisa berjumpa dengan saudara kami seiman di dalam ibadah di gereja Tuhan. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Urapi kami, ya Bapa, pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan terlebih Tuhan kami melakukannya dengan setia. Secara khusus hamba-Mu pribadi yang Tuhan pakai untuk memperkatakan firman-Mu, urapi dan pimpin hamba-Mu, sucikan mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu perkataan ini dapat menjadi berkat baik dalam kehidupan jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing, maupun hamba-Mu secara pribadi yang Tuhan pakai untuk memperkatakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan tema pada minggu ini adalah indahnya hidup saling mempedulikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya ukuran kebahagiaan? Siapa yang dianggap berbahagia? Untuk banyak orang, ukuran berbahagialah adalah mempunyai, dan yang dianggap bahagia bagi anak-anak muda adalah mempunyai pacar, mempunyai uang, mempunyai suami atau istri, mempunyai rumah, mempunyai mobil. Dan ketika menjadi orang tua, mungkin mempunyai anak, mempunyai cucu, dan lain sebagainya. Anggapan itu tentu saja perlu dipertanyakan kebenarannya. Apa setelah mempunyai semuanya itu, orang pasti lebih berbahagia ketimbang sebelumnya? Tuhan Yesus mempunyai ukuran tentang kebahagiaan yang sangat berbeda dengan ukuran yang lazim dipahami manusia. Dalam ayat yang telah kita baca, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selama ini rupanya konsep manusia tentang kebahagiaan adalah terlalu sempit. Manusia mengira bahwa menjadi bahagia bila kita memiliki ini dan itu. Padahal sebenarnya kita menjadi bahagia bila kita melihat dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Kalau kita menolong seseorang dan orang itu merasa sangat tertolong dan begitu senang, bukankah yang lebih senang adalah kita sebagai penolong dan pemberi? Memberi di sini tidak hanya berhubungan dengan materi, baik uang atau harta, tetapi juga perbuatan, seperti memberi perhatian, memberi nasihat,
atau memberi pertolongan. Jadi menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia bukanlah orang yang mempunyai, melainkan sebaliknya orang yang memberi, yaitu memberi dirinya kepada Tuhan dengan jalan melakukan kehendak Tuhan dan memberi dirinya kepada orang lain dengan jalan hidup saling mempedulikan, mengasihi, dan membawa damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, indahnya hidup saling mempedulikan berarti yang pertama dalam ayat yang kita baca tadi bahwa adalah lebih berbahagia daripada memberi daripada menerima. Yang pertama adalah orang yang hidupnya saling mempedulikan atau memberi adalah orang yang hidupnya berkelebihan atau berkelimpahan. Berkelimpahan di sini bukan dalam arti jumlah yang besar, tetapi terletak kepada keadaannya yang berlebihan atau berkelimpahan. Kita sedang membicarakan suatu ukuran atau takaran, tetapi suatu keadaan. Seseorang yang berpenghasilan tidak besar dikatakan hidup berkelimpahan di dalam keadaannya apabila ia mampu memberi untuk orang lain. Sebaliknya, orang yang selalu menerima saja menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak pernah cukup atau senantiasa mengalami kekurangan. Seorang yang kaya dikatakan hidup selalu berkekurangan keadaannya apabila ia tidak mampu memberi atau hanya menerima saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini dikatakan ketika di Taman Eden, manusia tidak perlu berjerih payah dan berpeluh dalam menghidupi keluarga. Semua kebutuhan sudah tersedia dan disediakan oleh Tuhan. Kala itu manusia tidak mengalami kesulitan untuk memberi, sebab segala sesuatu yang dimiliki manusia bukan merupakan usahanya sendiri, tetapi disediakan atau merupakan pemberian dari Tuhan. Namun sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak memiliki rasa aman dan kebahagiaan lagi. Perlindungan dan kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan, yang pernah melindunginya dan menaunginya, kini lenyap. Sebagai gantinya, manusia mencoba untuk melindungi dirinya sendiri dan mencari kebahagiaan dengan cara menghimpun kekayaan. Sekarang ini harta, materi, dan uang menjadi sandaran dan pengharapan masa depan manusia. Setelah manusia berdosa, Tuhan mengutuk bumi atau tanah sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah. Manusia harus mencari nafkah untuk melanjutkan hidupnya dengan kerja keras dan penuh keletihan. Akibatnya manusia menjadi makhluk yang sulit untuk memberi. Harta atau kekayaan yang diperolehnya dianggap sebagai hasil usahanya sendiri. Sekarang manusia menjadi penuh perhitungan dalam hal memberi, sebab hal tersebut berkaitan dengan perlindungan, keamanan, dan pengharapan masa depannya yang serba tidak jelas. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam
perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Orang kaya itu merombak lumbung-lumbung penyimpanan hasil panennya dan mendirikan yang lebih besar dengan maksud dapat menyimpan hasil panen yang lebih banyak lagi. Orang itu bersandar kepada kekayaannya. Ia beranggapan bahwa hal itu dapat memberinya rasa aman dan bahagia. Tetapi Tuhan Yesus menyebutnya sebagai seorang yang bodoh, sebab apabila ia meninggal dunia malam ini, siapakah yang akan menikmatinya nanti? Kecenderungan manusia sekarang adalah menjadi makhluk yang hanya ingin menerima saja. Menerima menjadi jalan keluar dari kerja keras dan keletihan yang harus dijalani manusia. Inilah yang menjadi sikap dan prinsip hidup manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusannya, kita justru diminta oleh Tuhan Yesus untuk memiliki sikap dan prinsip hidup yang berbeda dari dunia ini. Inilah perintah Tuhan yang bertolak belakang bagi dunia ini. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, indahnya hidup saling mempedulikan adalah keadaan orang yang hidupnya saling mempedulikan atau memberi lebih bahagia daripada orang yang menerima. Ketika kita memberi, kita memperoleh kebahagiaan, baik dalam bentuk kepuasan jiwa dan roh, karena telah mampu membantu, membahagiakan orang lain, atau paling tidak kita meringankan beban mereka yang sedang mengalami kesusahan dan kekurangan. Kebahagiaan dan kepuasan orang tua adalah ketika anak-anaknya meraih sukses dalam kehidupannya di segala bidang, bukan terletak pada jabatan tinggi yang telah dicapai anaknya, jumlah kekayaan yang dimiliki anaknya, atau seberapa banyak hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi justru karena memberi. Memberi apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu pengorbanan, perhatian, kasih sayang, perlindungan, waktu, dan bahkan materi yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Para orang tua menjadi puas dan bahagia atas keberhasilan anaknya, karena hal itu berarti bahwa mereka telah berhasil menjalankan peran dan tugasnya sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Kebahagiaan dan kepuasan seorang guru atau dosen justru diperoleh karena memberi, yaitu semua pengorbanan, perhatian, dan pertolongan yang telah dicurahkan untuk para murid atau mahasiswanya. Jarang sekali terjadi guru atau dosen memperoleh kebahagiaan dari menerima sebagian dari kesuksesan para muridnya atau mahasiswanya. Dengan memberi, mereka memberdayakan orang lain, sehingga orang tersebut yang tadinya kurang atau tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Kebahagiaan dan kepuasan seorang karyawan terletak pada usahanya dalam memberi kontribusi kepada perusahaan tempat ia bekerja, dengan memberikan perhatian, kesungguhan, pengorbanan, dan komitmennya kepada perusahaan.
Memang kepuasan dan kebahagiaan itu kemudian disertai dengan imbalan, baik gaji, fasilitas, dan jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, materi dan karir hanyalah akibat dari sampingan saja, karena usahanya dalam memberi kontribusi kepada perusahaan di mana ia bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan dunia tidak akan pernah memuaskan manusia, tidak akan membuat manusia merasa cukup, apalagi berkelimpahan. Hal ini sangat dipahami oleh Tuhan Yesus, sehingga ia mencurahkan roh-Nya ke dalam hati kita. Dalam kehidupan manusia yang paling dalam, yaitu hakikat manusia yang sesungguhnya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Setelah kita memiliki kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita, maka kita pun akan mampu memberi kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, indahnya hidup saling mempedulikan. Terlebih dalam situasi yang saat ini terjadi karena virus corona yang belum selesai, kita harus mempunyai hidup saling mempedulikan satu dengan yang lain. Banyak hal yang dialami mungkin oleh saudara-saudara seiman kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah waktunya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk saling mempedulikan melalui sikap hidup, gaya hidup memberi, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Indahnya hidup saling mempedulikan. Yang pertama adalah orang yang hidupnya saling mempedulikan atau memberi adalah orang yang hidupnya berkelebihan atau berkelimpahan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, indahnya hidup saling mempedulikan adalah keadaan orang yang hidupnya saling mempedulikan atau memberi lebih bahagia daripada orang yang menerima. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Engkau yang mengajar kami untuk kami memiliki hidup saling mempedulikan satu dengan yang lain melalui sikap hidup, melalui gaya hidup memberi, karena lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya Tuhan, terlebih dalam keadaan wabah virus corona yang terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan, ya Tuhan, mungkin karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan usahanya, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan memiliki kesatuan untuk mempedulikan satu dengan yang lainnya, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami memiliki gaya hidup memberi, maka orang yang hidupnya saling mempedulikan dan memberi
adalah orang yang hidupnya berkelebihan atau berkelimpahan, dan keadaan orang yang hidupnya saling mempedulikan dan memberi lebih bahagia daripada orang yang menerima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman di gereja. Ibadah akan dilaksanakan seperti biasa secara online. Untuk minggu depan akan dilaksanakan 2 kali, yaitu ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis tanggal 21. Untuk ibadah online berikutnya akan diberikan pengumuman selanjutnya. Sedangkan ibadah untuk hari Minggu akan dilakukan secara online seperti biasa. Terus mengenai persembahan dapat diserahkan kepada gereja pada hari Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 1, atau diserahkan melalui transfer melalui yang tertera di bawah ini. Terima kasih, itu saja pengumuman untuk saat ini. Kita tunggu untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Mari kita akan tutup ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kerinduan kepada kami agar kami ini senantiasa setia beribadah meskipun kami di rumah, tapi kami memiliki kerinduan untuk terus beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, dan Bapa kami menyerahkan sepenuhnya akan gereja kami ke dalam pemeliharaan penyertaan daripada Tuhan. Memberkati para imam, para lewi Bapa, sehingga mereka berkerinduan untuk melayani Kau lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu, penyertaan Tuhan menyertai mereka, menolong mereka Bapa. Kau menilik setiap keadaan mereka, Kau menjamah mereka yang sakit, Kau memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan kami percaya Kau selalu hadir dalam setiap anak-anak-Mu yang rindu akan Kau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ini Bapa. Saat ini wabah masih berlangsung Bapa, tapi kami tahu Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kami Bapa. Dan Tuhan kami menyerahkan juga seluruh pemerintahan kami Bapa, Presiden kami Pak Jokowi dan beserta wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan. Berikan hati yang jujur, hati yang kudus kepada mereka sehingga mereka akan melakukan tugas pekerjaan mereka dengan hati yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh tim medis Bapa yang menolong para pasien Bapa yang terkena positif corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepadanya, kembali kita arahkan mata rohani kita kepadanya. Angkatlah tanganmu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah bakul tempat nasimu, diberkatilah adonan tempat kuemu, diberkatilah usaha dan pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala kebutuhan rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah waktu engkau keluar dan masuk pintu rumahmu. Dan jadilah berkat yang membawa kedamaian di dalam Allah yang telah menyelamatkan kita, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.